Shalom, damai di hati. Bertekunlah belajar firman supaya kita semakin diperlengkapi dalam penghayatan di Minggu Sengsara ke-6 dan tentu untuk mempersiapkan diri dalam perayaan Jumat Agung dan Paskah. Mari kita ikuti program Renungan Harian Keluarga hari ini, Rabu 5 April 2023 bersama saya Pendeta Roy Martin Langoy. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu kami ada hari ini di H-2 menjelang penghayatan Jumat Agung. Kami tetap selalu terfokus kepadamu ya Tuhan, sehingga memandang salib-Mu sebagai kekuatan. Dan karena itu kami selalu butuh terang sabda-Mu Tuhan. Engkau berkenan menyapa kami di saat ini. Kami menyadari akan kelemahan dan keterbatasan kami Tuhan. Ampuni dan kasihani kami supaya kami layak ketika ada di sekitar sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, bacaan kita di hari ini terdapat dalam kitab Injil Matius pasal 27 ayat 35 sampai ayat 37. Matius 27 ayat 35 sampai 37 tertulis begini dalam Alkitab. Sesudah menyalibkan Dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga Dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa Ia dihukum. Inilah Raja orang Yahudi. Demikian bacaan Alkitab kita hari ini. Tema renungan kita, salib. Kebodohan bagi yang akan binasa, tapi kekuatan bagi yang diselamatkan. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, kita bersyukur karena sekarang kita sudah ada dalam penghayatan di Minggu Sengsara yang ke-6. Dan hari ini kita ada di H-2 menjelang perayaan Jumat Agung. Bagaimanakah penghayatan kita selama kita menjalani minggu-minggu sengsara? Apakah kita benar-benar telah memandang salib sebagai kekuatan kita? Saudaraku, bacaan kita hari ini di ayat 35, sesudah Yesus disalib, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Ini menarik sekali, karena mengapa mereka harus berbagi pakaian Yesus, bahkan sampai membuang undi. Ada beberapa penafsiran yang berhubungan dengan hal tersebut. Antara lain, saudaraku, bahwa mereka pasti pernah mendengar bahwa ketika Yesus dalam pelayanannya, ada orang yang dengan keyakinan teguh hanya menyentuh jubah itu dan boleh sembuh dari sakit. Sehingga pakaian itu adalah sesuatu yang spesial. Dari situ kita belajar, saudaraku, bahwa masih ada orang yang mau mengikuti Yesus hanya untuk mendapatkan mujizat. Tapi belum tentu ketika menghadapi penderitaan. Di ayat 36, saudaraku, lalu mereka duduk di situ menjaga Dia. Mengapa mereka ada di situ? Para prajurit itu menjaga Yesus. Karena ada kekhawatiran, jangan-jangan mayatnya dicuri. Jangan-jangan para muridnya datang mengambil Dia. Dan penjagaan super ketat itu sampai pada penguburannya. Bahkan kubur Yesus sampai diberi meterai supaya tidak bisa diganggu gugat. Kalau dalam konteks kita bisa membayangkan dikasih polisi lain supaya tidak ada orang yang keluar masuk di area tersebut. Tapi kita menyaksikan dalam bacaan atau ayat-ayat selanjutnya bahwa Yesus tak perlu jaga. Kuburnya pun yang sudah dimeterai, ditutup dengan batu besar, dijaga oleh para prajurit, toh tidak mampu membungkam kuasa Tuhan. Dia bangkit, menggulingkan batu besar, menyaksikan kepada dunia bahwa bukan prajurit, bukan orang yang menjaga Dia, karena Dia yang menjaga kita.
Dia adalah penjaga kita, tidak perlu khawatir, saudara. Di ayat 37, ini tulisan yang sangat terkenal dalam terjemahan bahasa Indonesia, INRI, I-N-R-I, Yesus Nazarenus Rex Iudaeorum. Yesus, orang Nazaret, raja orang Yahudi. Menarik sekali, saudaraku, karena Nazaret itu ada di wilayah Galilea, di Israel Utara, yang banyak disepelekan. Jadi ketika mencatat bahwa Yesus orang Nazaret dari tempat terpencil itu sebagai raja Yahudi, maka ini lebih terutama pada bentuk penghinaan. Tapi kita melihat dari tempat yang dianggap rendah dan hina itu, hadir kekuatan besar. Salib adalah kekuatan Allah. Dan karena itu, memaknai perenungan kita di hari ini, mari dengan kekuatan salib kita terus fokus untuk mengikuti Yesus, bukan hanya untuk mendapatkan atau menikmati mujizat dan keuntungan seperti para prajurit yang berusaha untuk mendapatkan perkataan Yesus. Tapi apapun yang kita hadapi, tetap selalu terfokus kepada Yesus. Memaknai salibnya sebagai kekuatan kita. Jangan takut, karena Yesus selalu menjaga kita. INRI, Yesus Nazarenus Rex Iudaeorum. Yesus, orang Nazaret, raja orang Yahudi itu terpampang di atas salib Yesus. Ada beberapa bahasa yang dicantumkan di situ ya, Ibrani, Yunani, dan bahasa Latin, yang hendak menunjukkan bahwa Yesus raja orang Yahudi. Tapi dalam penghayatan kita sekarang, bahwa Yesus bukan hanya Rex Iudaeorum, tapi dia adalah Rex Mundi, raja dunia yang memiliki kuasa atas bumi, bahkan di sorga, atas alam semesta. Dia yang memiliki kuasa itu telah disalib untuk menebus kita dari kebinasaan kepada kehidupan. Mari kita maknai ini, saudaraku, dalam penghayatan di minggu sengsara ke-6, mempersiapkan diri untuk menghayati, merayakan Jumat Agung dan Paskah, sehingga salib itu jadi kekuatan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu menguatkan kami untuk tetap selalu fokus untuk mengikut Engkau. Salib, meski bagi dunia ini adalah kebodohan, bagi akan binasa merupakan satu kebodohan, tapi bagi kami yang percaya, yang diselamatkan, salib itu adalah kekuatan Allah. Tuhan, tolong kami. Apapun yang kami hadapi, Tuhan, kami akan memaknai itu sebagai cara-Mu untuk menjadikan kami semakin kuat dan semakin dekat dengan Engkau. Tilik kami, Jemaat Gemim Maranatha Paslaten, tapi juga semua yang setia mengikuti program Renungan Harian Keluarga ini. Engkau tahu apa yang sementara kami gumuli secara pribadi, tapi juga apa yang sementara kami perjuangkan dalam kehidupan keluarga kami. Tuhan, berikan kami kekuatan dan hikmat. Dengan memandang pada salib-Mu, kami yakin kami mampu. Bukan karena kami, Tuhan, tapi karena Engkau yang memberikan kami kekuatan. Tolong kami yang bergumul dari segi ekonomi, dalam kehidupan keluarga, bergumul dalam kondisi fisik kesehatan kami. Dalam nama Yesus, pasti ada jawaban. Pasti ada jalan keluar. Pasti ada pemulihan. Terima kasih Tuhan. Berkati semua yang boleh berperan sehingga program ini boleh berjalan. Saudara-saudara kami yang berperan besar di belakang layar, yang mengerjakan tugas-tugas tanggung jawab sesuai dengan talenta yang Kau berikan.
Bapak Joy, Saudara Hilkiah, bahkan Saudara Christian, Tuhan Engkau berkati hamba-hambamu ini. Terima kasih ya Tuhan. Ini kami yang berdoa dan bersyukur. Tuntun kami dalam menjalani segenap aktivitas kami di hari ini. Semua boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian ibadah kita di hari ini di Rabu 5 April 2023. Ikuti terus program Renungan Harian Keluarga ini lewat channel YouTube Gemim, Maranatha Selatan. Saudara yang boleh diberkati lewat sapaan firman-Nya hari ini, kiranya boleh like, share, and subscribe channel kami, supaya sebanyak mungkin orang yang boleh diberkati dengan mengikuti program ini. Kritik dan saran yang konstruktif kami terima dengan senang hati, supaya nama Tuhan yang semakin dipuji dan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati.